warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Ibu Fitri Ella Fauzia SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan 2 serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan daring pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Langsung saja kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yakni tentang perusahaan dalam kesulitan keuangan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Diana Sinta Fahria sebagai moderator dan pemateri 1. Rekan saya Lisa Maulidiah sebagai pemateri yang kedua, Wulan Widianingrum sebagai pemateri yang ketiga, dan Sekar Ayu Putri Ramasari sebagai pemateri yang keempat. Saya akan membagi presentasi pada pagi hari ini menjadi 4 sesi. Sesi yang pertama yakni pembukaan, sesi yang kedua yakni penyampaian materi, sesi yang ketiga tanya jawab atau diskusi, sesi yang keempat penutup. Memasuki sesi yang pertama pembukaan. Marilah presentasi pada pagi hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Memasuki sesi yang kedua yakni penyampaian materi. Penyampaian materi yang pertama akan saya sampaikan terlebih dahulu. Pertama, seperti halnya manusia, bisnis pun mengalami suatu siklus hidup. Setiap hari media bisnis memberitakan kisah-kisah mengenai perusahaan yang berada dalam kesulitan keuangan. Misalnya PT Dirgantara Indonesia dan Bank Global di Indonesia. Ribuan perusahaan lain yang tidak diberitakan menggunakan sejumlah tindakan alternatif seperti restrukturisasi utang dan perjanjian dengan kreditor agar dapat mengatasi kesulitan keuangan yang dialaminya. Perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan karena berbagai sebab. Yang pertama, ada kerugian operasi secara terus-menerus. Yang kedua, kredit pelanggan yang mengalami kemunduran pembayaran. Yang ketiga, pengelolaan modal kerja yang buruk. Yang keempat, sumber dana yang tidak mencukupi. Yang kelima, kegagalan memperoleh tingkat penjualan yang memuaskan. Kegagalan memperoleh tingkat penjualan yang memuaskan ini mengakibatkan perusahaan tidak dapat memperoleh sumber pendanaan yang mencukupi. Kemudian mulai kesulitan dalam pembayaran utang, dan dengan demikian siklus kesulitan keuangan yang tidak berujung mulai terjadi. Pada saat inilah kreditor eksternal dapat mengajukan klaim dan permintaan pembayaran atas piutangnya. Perusahaan debitor memiliki berbagai alternatif untuk melakukannya. Misalnya, berupaya mencapai persetujuan dengan pihak kreditor untuk menunda pembayaran yang mesti dilakukan. Yang kedua, juga dapat dilakukan menyerahkan aset kepada kreditor untuk likuidasi. Yang ketiga, mengambil penyelesaian hukum dengan menyatakan kepailitan. Selanjutnya, sebuah perusahaan dapat mengajukan petisi kepada pengadilan untuk menyatakan diri pailit karena berbagai alasan yang seperti saya jelaskan tadi ya, berbagai alasan kenapa perusahaan itu bisa pailit, seperti untuk melindungi dari serangkaian tuntutan hukum. Beberapa perusahaan juga berupaya untuk membatalkan kontrak pekerja dengan mengajukan diri pailit. Kalau sudah pailit, jadi kan dia sudah diresmikan pailit, jadi tidak bisa dituntut seperti itu. Pihak pengadilan saat ini masih berusaha untuk mendefinisikan batasan kepailitan yang tepat dan masing-masing kasus harus diselesaikan secara terpisah. Sebuah perusahaan yang berada dalam kesulitan keuangan memiliki sejumlah besar alternatif, di mana kepailitan merupakan tindakan yang terakhir.
adalah rangkaian tindakan. Kepailitan merupakan langkah terakhir yang dapat diambil oleh perusaha yang mengalami tekanan keuangan. Namun, sebelum langkah ini diambil, manajemen biasanya berupaya keras untuk bekerja sama dengan kreditor perusahaan untuk memenuhi klaim kreditor, sekaligus berupaya untuk memastikan kelangsungan usaha perusahaan. Sejumlah perjanjian non-yudisial dapat dilakukan dengan kreditor. Nah, tindakan non-yudisial ini ada yang pertama perjanjian restrukturisasi utang, yang kedua ada manajemen komite kreditor, yang ketiga pengalihan aset. Jika langkah non-yudisial itu tadi gagal, maka perusahaan umumnya akan menghadapi tindakan yudisial yang diberlakukan oleh pengadilan niaga, yakni penundaan pembayaran. Yang pertama, perjanjian restrukturisasi utang. Pihak debitor dapat mengajukan perpanjangan waktu jatuh tempo utang, meminta penurunan suku bunga utang, atau meminta modifikasi persyaratan dalam kontrak utang. Sebagai contoh, kebanyakan bank lebih suka untuk terus bekerja sama dengan satu nasabah yang sedang mengalami kesulitan keuangan untuk sementara waktu ketimbang memaksa nasabah tersebut untuk pailit yaitu. Nah, bentuk perjanjian restrukturisasi utang yang lain adalah perjanjian komposisi. Dalam kasus ini, pihak kreditor bersepakat untuk menerima klaim dengan nilai yang lebih rendah dari nilai pokoknya. Nah, dalam kasus ini, pihak kreditor bersepakat untuk menerima klaim dengan nilai yang lebih rendah dari nilai pokoknya. Keuntungan bagi pihak kreditor adalah mereka akan segera menerima pembayaran tunai dan umumnya menegosiasikan waktu pembayaran tunai yang tersisa, meskipun pihak kreditor menerima lebih kecil dari jumlah utuh. Mereka diyakinkan akan menerima sebagian besar piutangnya. Perjanjian komposisi umumnya melibatkan seluruh kreditor, meskipun beberapa kreditor mungkin tidak bersedia untuk menyetujui komposisi tersebut. Dalam beberapa kasus, kelompok kreditor yang memberikan konsensi mungkin menyetujui agar kelompok kreditor yang menolak isi perjanjian untuk dibayar dalam jumlah penuh jika memang nantinya debitor dapat kembali lagi pada operasi yang menguntungkan. Selanjutnya, masih tindakan non-yudisial. Yang kedua ada manajemen komite kreditor. Melalui manajemen komite kreditor, ini kreditor menyetujui untuk membantu pihak debitor dalam mengelola pembayaran yang paling efisien terhadap klaim kreditor. Kebanyakan komite kreditor memberikan nasihat dan pedoman kepada pihak kreditor karena pihak kreditor tidak ingin menanggung tambahan kewajiban dan masalah operasi aktual pihak debitor. Pembentukan komite kreditor merupakan tindakan non-yudisial yang umumnya diawali dengan rencana penyelesaian yang diajukan oleh pihak debitor. Rencana penyelesaian ini merupakan dokumen lengkap yang berisi skedul pembayaran yang menyebutkan utang khusus dan perkiraan pembayaran. Pihak kreditor kemudian bekerja sama dengan debitor untuk melaksanakan rencana tersebut. Nah, keuntungan manajemen komite kreditor dalam kasus yang ekstrim ini adalah kreditor memiliki kendali operasional terhadap debitor dan menerima laporan utuh mengenai kondisi keuangan debitor. Kerugian bagi kreditor ketika mengambil alih kendali operasional adalah menghadapi resiko yang lebih besar jika debitor mengalami kepailitan. Karena sebagai manajer sebelum terjadinya kepailitan, kreditor dapat dianggap sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab. Keuntungan bagi debitor adalah bahwa kreditor berusaha untuk membantu debitor dalam mengatasi kesulitan keuangan dan masih mungkin untuk mengambil alih kembali kendali operasional jika masalah keuangan telah terselesaikan tanpa harus melakukan tindakan hukum. Tindakan non-yudisial selanjutnya adalah pengalihan aset. Beberapa debitor dalam kesulitan keuangan dapat mengalihkan aset.
seperti piutang atau instrumen keuangan lainnya dalam upaya untuk memperoleh uang tunai. Jadi aset yang dimiliki oleh perusahaan ini dialihkan kepada debitor. Sebagai contoh, debitor dengan kebutuhan akan uang tunai dapat melakukan anjak piutang usaha dengan nilai diskon dan kontrak yang dibuat untuk menentukan apakah piutang tersebut dijual bersyarat atau tanpa syarat. Ketentuan bersyarat berarti pihak debitor harus menerima pengembalian setiap piutang usaha yang tak tertagih yang sebelumnya telah dialihkan. Masalah akuntansi yang timbul adalah menentukan apakah pengalihan ini harus dicatat sebagai penjualan piutang atau sebagai perjanjian pendanaan antara perusahaan debitor dengan perusahaan anjak piutang. PSAK 54 menetapkan bahwa pengalihan aset keuangan dianggap sebagai penjualan hanya jika pihak yang melakukan pengalihan atau perusahaan debitor telah menyerahkan kendali atas aset yang dialihkan tersebut. Penyerahan kendali berarti aset yang dialihkan tersebut telah dipisahkan dari pihak yang mengalihkan, dan kemudian pihak penerima pengalihan memperoleh hak untuk menjanjikan atau menukarkan aset yang dialihkan, dan bahwa pihak yang mengalihkan tidak memiliki kendali efektif terhadap aset yang dialihkan, seperti melalui perjanjian yang memperoleh pihak yang mengalihkan untuk membeli kembali atau menebus aset yang telah dialihkan. Selanjutnya adalah tindakan yudisial. Kepailitan merupakan tindakan yudisial yang dilakukan oleh pengadilan niaga dan hakim pengadilan niaga dengan menggunakan pedoman dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37/2004. UU Kepailitan ini menyediakan kerangka yang diperlukan untuk pengajuan kepailitan, baik debitor maupun kreditor, dalam memutuskan bahwa tindakan yudisial merupakan yang terbaik dalam suatu keadaan tertentu. Nah, tindakan yudisial yang pertama adalah penundaan pembayaran. Penundaan pembayaran memungkinkan untuk perlindungan legal dari tindakan kreditor selama periode waktu yang diperlukan untuk mereorganisasi perusahaan debitor dan mengembalikan operasi perusahaan ke tingkat yang menguntungkan. Reorganisasi dilakukan oleh pengadilan niaga dan seringkali diangkat oleh pengadilan untuk mengarahkan proses reorganisasi. Umumnya, reorganisasi dapat dijelaskan melalui 4P reorganisasi. Apa itu 4P reorganisasi? 4P reorganisasi. 4P reorganisasi ini berhubungan ya. Jadi, perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan mengajukan petisi atau petition kepada pengadilan niaga untuk memperoleh perlindungan, yakni yang kedua protection, dari para kreditornya. Jika perlindungan telah diberikan, perusahaan menerima surat perintah pembebasan untuk menunda melakukan pembayaran atas utang-utang sebelum petisi diajukan. Perusahaan masih terus beroperasi sambil mempersiapkan rencana reorganisasi, atau yang ketiga yakni Plan of Reorganization, yang berfungsi sebagai pedoman operasi selama masa reorganisasi. Proses reorganisasi atau yang keempat ini, proceeding, tersebut mencakup tindakan-tindakan yang terjadi dari saat petisi diajukan hingga perusahaan menyelesaikan proses reorganisasi. Nah, petisi tersebut harus membahas berbagai alternatif untuk melikuidasi debitor dan membagikan penerimaan kas yang diperkirakan kepada para debitor. Rencana tersebut harus mencakup penjelasan lengkap mengenai tindakan yang diharapkan akan dilakukan oleh debitor selama periode reorganisasi dan bagaimana tindakan-tindakan ini akan menjadi kepentingan terbaik bagi debitor dan kreditor. Sedangkan untuk pernyataan pengungkapan disclosure statement
dikirimkan kepada seluruh kreditor dan pihak-pihak lain yang berwenang untuk memberikan suara terhadap rencana reorganisasi. Pernyataan pengungkapan ini mencakup informasi yang memungkinkan pihak investor atau kreditor yang rasional untuk membuat pertimbangan berdasarkan informasi mengenai kelayakan rencana tersebut dan bagaimana rencana tersebut akan mempengaruhi kepentingan keuangan seseorang dalam perusahaan debitor. Selanjutnya, pengadilan niaga akan mengevaluasi masukan terhadap rencana yang diperoleh dari kreditor dan pihak lainnya, dan kemudian mengesahkan atau menolak rencana reorganisasi tersebut. Konfirmasi rencana berarti pihak debitor atau trustee yang ditunjuk akan mengikuti secara penuh rencana itu. Periode reorganisasi dapat berlangsung pendek seperti dalam beberapa bulan atau jangka panjang seperti beberapa tahun. Kebanyakan reorganisasi memerlukan waktu lebih dari 1 tahun. Namun demikian, jangka waktu rencana itu tergantung pada kompleksitas reorganisasi. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari reorganisasi. Neraca perusahaan dalam reorganisasi memiliki sifat khusus, yaitu yang pertama, kewajiban prapetisi yang akan dikompromikan sebagai bagian dari rencana reorganisasi harus dilaporkan secara terpisah dari kewajiban yang tidak akan dikompromikan. Kewajiban yang akan dikompromikan mencakup utang yang tidak dijamin dan utang lain yang terjadi sebelum perusahaan memasuki tahap reorganisasi. Kewajiban yang tidak dapat diubah rencana reorganisasi mencakup kewajiban yang dijamin penuh yang terjadi sebelum proses reorganisasi dan seluruh kewajiban yang terjadi setelah perusahaan memasukkan petisi untuk proses reorganisasi. Yang kedua, kewajiban harus dilaporkan sebesar perkiraan jumlah yang diperbolehkan oleh pengadilan niaga. Jika estimasi yang memadai tidak mungkin dilakukan, maka klaim tersebut harus diungkapkan dalam catatan kaki. Selanjutnya yaitu ketentuan khusus laporan laba rugi untuk perusahaan dalam reorganisasi. Pertama, ada jumlah dalam laporan laba rugi yang berkaitan langsung dengan reorganisasi harus dilaporkan secara terpisah sebagai pos reorganisasi pada periode terjadinya. Namun demikian, setiap keuntungan atau kerugian yang berasal dari operasi dalam penghentian atau pos-pos luar biasa harus dilaporkan secara terpisah menurut PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Yang kedua, sebagian pendapatan bunga yang diperoleh selama proses reorganisasi merupakan hasil dari debitor yang tidak diwajibkan untuk melunasi utangnya dan menginvestasikan sumber daya yang tersedia pada instrumen yang menghasilkan bunga. Pendapatan bunga tersebut harus dilaporkan secara terpisah sebagai pos-pos reorganisasi. Sejauh mana beban bunga yang dilaporkan berbeda dari bunga kontraktual atas utang perusahaan harus diungkapkan, baik dalam kurung laporan laba rugi atau dalam catatan kaki. Yang ketiga, laba per saham diungkapkan. Namun antisipasi perubahan jumlah lembar saham biasa atau setara saham biasa yang terjadi sebagai akibat proses reorganisasi harus diungkapkan. Kemudian ada karakter khusus laporan arus kas sebuah perusahaan dalam reorganisasi. Yang pertama, PSAK nomor 2 tentang laporan arus kas menyarankan penggunaan metode langsung untuk menyajikan arus kas dari aktivitas operasi. Jika metode tidak langsung yang digunakan, maka perusahaan harus juga mengungkapkan secara terpisah arus kas dari aktivitas operasi yang berkaitan dengan proses reorganisasi. Yang kedua, arus kas yang berkaitan dengan proses reorganisasi harus dilaporkan secara terpisah dari arus kas yang berasal dari operasi rutin. Contohnya, kelebihan bunga bersih yang diterima sebagai hasil dari perusahaan tidak membayar utang-utangnya selama proses reorganisasi harus dilaporkan secara terpisah. Kemudian ada akuntansi permulaan baru atau fresh start accounting. Pandangan dasar reorganisasi adalah merupakan permulaan baru atau fresh start bagi perusahaan.
Namun demikian, sulit untuk menentukan apakah penundaan pembayaran menghasilkan entitas baru, di mana akuntansi permulaan baru yang harus digunakan, atau apakah reorganisasi yang menghasilkan kelanjutan entitas yang lama. Pelaporan permulaan baru harus digunakan pertanggal konfirmasi rencana reorganisasi jika dua kondisi berikut ini terjadi. Yang pertama, nilai reorganisasi aset dari entitas yang akan muncul sesaat sebelum tanggal konfirmasi lebih kecil daripada total seluruh kewajiban dan klaim pasca petisi. Yang kedua, pemegang saham dengan hak suara yang ada sesaat sebelum konfirmasi menerima kurang dari 50% saham dengan hak suara dari entitas yang akan muncul. Hal ini menandakan bahwa pemegang saham lama telah kehilangan kendali atas perusahaan yang akan muncul. Akuntansi permulaan baru menghasilkan entitas laporan yang baru. Pertama, perusahaan diwajibkan untuk menghitung nilai reorganisasi aset-aset entitas yang baru muncul. Nilai reorganisasi ini merupakan nilai wajar entitas sebelum mempertimbangkan kewajiban dan mendekati jumlah yang akan dibayar oleh seorang pembeli aset entitas yang berminat. Nilai reorganisasi ini kemudian dialokasikan untuk aset yang menggunakan alokasi metode nilai dalam PSAK nomor 22, yakni tentang akuntansi penggabungan usaha. Nilai reorganisasi yang melebihi jumlah yang dialokasikan terdapat aset berwujud disebut sebagai nilai reorganisasi yang melebihi jumlah yang dialokasikan pada aset yang dapat diidentifikasi. Kelebihan ini kemudian dicatat sesuai dengan PSAK nomor 19 tentang aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud dengan umur terbatas akan diamortisasi sepanjang umurnya. Sedangkan aset tak berwujud dengan umur tidak terbatas akan ditinjau ulang setiap tahun penurunan nilainya untuk mengetahui apakah nilai tercatat melebihi nilai wajarnya. Kewajiban perusahaan yang baru muncul dicatat sebagai nilai sekarang jumlah yang akan dibayar. Seluruh saldo laba atau devis yang akan dihapuskan. Laporan operasional final disusun sesaat sebelum akhiri proses reorganisasi. Pada intinya, perusahaan merupakan entitas pelaporan yang baru setelah reorganisasi. Selanjutnya, perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan untuk akuntansi permulaan baru. Perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi dua kondisi yang telah dijelaskan tadi untuk akuntansi permulaan baru harus menentukan apakah asetnya mengalami penurunan nilai. Selain itu, mereka harus melaporkan kewajiban sejumlah dari nilai sekarang yang akan dibayarkan. Dengan keuntungan atau kerugian dari penilaian kembali kewajiban dicatat sebagai pos luar biasa atau biasa. Banyak perusahaan yang memutuskan untuk merestrukturisasi operasi sebagai bagian dari neraca organisasi. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak memenuhi untuk akuntansi permulaan baru mencatat biaya restrukturisasi seperti biaya penutupan pabrik dan pengurangan tenaga kerja, menggabungkan beberapa sisa operasi dan sebagainya berdasarkan PSAK 58 tentang penghentian operasi. Pernyataan ini membolehkan pengakuan kewajiban atas biaya terkait dengan berhentinya atau aktivitas pelepasan pada saat kewajiban tersebut terjadi, bukan pada waktu yang lebih cepat pada saat perusahaan melakukan komitmen atas rencana berhenti. Selanjutnya ada rencana reorganisasi. Penghapusan operasi yang tidak menguntungkan melalui penjualan atau likuidasi. Yang kedua, restrukturisasi utang dengan kreditor tertentu. Yang ketiga, ada revaluasi aset dan kewajiban. Yang keempat, ada pengurangan atau penghapusan klaim pemegang saham terdahulu dan penerbitan saham baru kepada kreditor atau pihak lainnya. Rencana reorganisasi harus disetujui oleh paling sedikit separuh dari semua kreditor yang memiliki 2/3 dari jumlah nominal total utang debitor yang belum lunas. Meskipun pihak pengadilan masih dapat mengesahkan rencana yang disuhi oleh kreditor dengan jumlah yang tidak memenuhi ketentuan, asalkan pihak pengadilan menemukan alasan bahwa rencana tersebut mewakili kepentingan pihak terbaik
layak, dan adil bagi kelompok yang tidak menyetujui rencana itu. Nah, di sini disajikan ilustrasi dari reorganisasi. Neraca PT Induk pada tanggal 31 Desember 20X6 disajikan dalam figur 17.1 yang nantinya akan ditampilkan pada slide selanjutnya. Pada tanggal 2 Januari 20X7, manajemen PT Induk mengajukan petisi pada Pengadilan Niaga dalam rangka penundaan pembayaran untuk memperoleh penangguhan pembayaran utang dan waktu untuk merehabilitasi perusahaan serta mengembalikannya pada operasi yang menguntungkan. Berikut adalah garis waktu yang menunjukkan tanggal-tanggal yang relevan untuk contoh kali ini. Pengadilan Niaga menerima petisi tersebut dan PT Induk menyusun rencana reorganisasinya. Rencana ini diajukan pada tanggal 1 Juli 20X7 dan pernyataan pengungkapan dikirimkan kepada seluruh kreditor dan pihak-pihak lain yang tetap terpengaruh. Pada tanggal 31 Desember 20X7, perusahaan menyajikan laporan keuangan untuk periode fiskal tahun 20X7 yang tercantum di dalam penundaan pembayaran. Pengadilan Niaga menyetujui rencana reorganisasi pada tanggal 2 Januari 20X8 dan proses reorganisasi diselesaikan pada tanggal 1 April 20X8. PT Induk mengajukan rencana reorganisasi yang disajikan pada figur 17.2 nanti pada slide selanjutnya, beserta laporan keuangan yang telah diaudit dan pengungkapan lainnya yang diminta oleh Pengadilan Niaga. Pada figur 17.1 terdapat neraca pada tanggal insolvabilitas perusahaan, yaitu pada tanggal 31 Desember 20X6. Di sisi aset ada kas senilai 2 juta, efek yang dapat dipasarkan senilai 8 juta, piutang usaha 20 juta, dikurangi penyisihan piutang tak tertagih 2 juta, sehingga tersisa 18 juta, lalu persediaan sebanyak 45 juta, dan aset dibayar di muka 1 juta. Jumlah aset lancar ada 74 juta. Sedangkan aset tetap dapat dilihat di sini ada tanah, bangunan, peralatan. Total aset tetap adalah 175 juta. Dan ada kewajiban, ada utang usaha, wesel bayar senilai 26 juta, akrual bunga senilai 3 juta, upah yang masih harus dibayar senilai 14 juta, sehingga dapat dilihat pada hasil akhir total ekuitas pemegang saham yaitu 8 juta dan total kewajiban dan ekuitas pemegang saham 175 juta. Sebelum rencana reorganisasi disetujui, PT Induk menyusun laporan keuangan per tanggal 31 Desember 20X7 pada figur 17.3, laporan laba rugi pada figur 17.4, dan laporan arus kas yang nantinya tersaji dalam figur 17.5. Nah, di figur 17.3 ini terdapat neraca perusahaan dalam proses reorganisasi. Dapat dilihat terdapat aset berupa kas 40 juta, piutang pengembalian pajak penghasilan 12 juta, efek yang dapat dipasarkan 6 juta, piutang usaha 6 juta dikurangi penyisihan piutang tak tertagih 1 juta, sehingga tersisa 5 juta, persediaan 37 juta, dan jumlah aset lancar menjadi 102 juta. Aset tetap yaitu 104 juta dikurangi akumulasi penyusutan sehingga total aset menjadi 180 juta. Adapun kewajiban-kewajiban, ada kewajiban yang tidak dikompromikan, kewajiban tidak lancar, kewajiban yang dikompromikan, dan di sini total kewajiban menjadi 206 juta. Adapun ekuitas pemegang saham, ada saham istimewa sebesar 40 juta, saham biasa dengan nilai nominal 1000 sebesar 10 juta, saldo laba sebesar 76 juta. Total ekuitas pemegang saham yaitu 26 juta, sehingga total kewajiban dan ekuitas pemegang saham 180 juta. Dengan hak suara dari entitas yang akan muncul untuk menentukan kondisi pertama bagi PT Induk, perbandingan dibuat pada tanggal saat rencana reorganisasi disetujui.
Kewajiban pasca petisi yaitu 73 juta, kewajiban yang ditangguhkan karena penundaan pembayaran 133 juta, sehingga jumlah kewajiban pasca petisi dan klaim yang diperbolehkan senilai 206 juta, lalu nilai reorganisasi senilai 195 juta, dan kelebihan kewajiban dari nilai reorganisasi menghasilkan 11 juta. Selanjutnya, figur 417.4 akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Wulan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah dapat kita lihat pada contoh di atas terdapat figur 17-4 oleh PT Induk. Jika kedua kondisi untuk akuntansi permulaan baru tidak terpenuhi, maka entitas yang baru muncul bukanlah entitas pelaporan yang baru. Setelah mempelajari dengan seksama perusahaan dengan risiko yang setara, potensi laba perusahaan yang akan timbul, dan nilai sekarang arus kas masa depan, maka struktur modal perusahaan yang akan timbul ditentukan sebagai berikut. Perhatikan bahwa untuk tujuan ilustrasi, saham biasa yang baru dikeluarkan merupakan saham tanpa nilai nominal, sehingga tidak ada tambahan modal disetor yang dibawa serta ke dalam entitas yang baru muncul. Jika nilai yang ditetapkan atas saham yang baru dikeluarkan lebih besar dari nilai nominalnya, maka akun tambahan modal disetor akan dikredit untuk kelebihannya. Modal pasca reorganisasi sebesar 162 juta rupiah merupakan nilai reorganisasi sebesar 195 juta rupiah dikurangi dengan 33 juta rupiah yang dibayarkan untuk kewajiban prapetisi sebagai bagian dari rencana reorganisasi. Yang selanjutnya, seperti contoh di atas pada figur 17-5, PT Induk menyiapkan ayat jurnal untuk mencatat pelaksanaan rencana reorganisasi pada saat rencana tersebut dijalankan antara tanggal 1 Januari 20X8 dan 1 April 20X8. Figur 17-7 menunjukkan kertas berkan pengaruh pelaksanaan rencana reorganisasi terhadap akun-akun neraca PT Induk. Ayat jurnal yang pertama mencatat restrukturisasi utang dan penyesuaian keuntungan dari pembebasan utang. Kemudian ayat yang kedua mencatat pertukaran saham dengan saham. Pemegang saham istimewa terdahulu menerima 8.000 lembar saham biasa yang baru dikeluarkan. Pemegang saham biasa terdahulu menerima 1.000 lembar saham biasa yang baru dikeluarkan. Ayat jurnal yang ketiga dan terakhir mencatat penyesuaian permulaan baru dari nilai yang ditetapkan atas aset entitas yang baru muncul dan penghapusan saldo laba yang ada atas defisit. Selanjutnya ilustrasi reorganisasi. Nilai wajar ditentukan sesuai dengan prosedur dalam PSAK 48. Kerugian penurunan nilai diukur sebagai jumlah nilai tercatat aset atau kelompok aset. Jangka panjang yang melebihi nilai wajarnya. Perhatikan bahwa kelebihan nilai reorganisasi atas jumlah yang dialokasikan pada aset yang dapat diidentifikasi. Dapat dilihat pada contoh figur 17-6 dan figur 17-7 ya. Didebit sebesar jumlah yang tidak dialokasikan pada aset lain. Kelebihan nilai reorganisasi dilaporkan sebagai aset tidak berwujud berdasarkan PSAK 19. PSAK 19 menyatakan bahwa aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas harus diamortisasi selama umurnya. Aset tak berwujud dengan masa manfaat tak lama atas rencana akibat pihak debitor atau kreditor atau ketidakmampuan untuk mempengaruhi sebagian rencana sebagai akibat dari perubahan dalam lingkungan ekonomi, perusahaan debitor kemudian beralih dari proses reorganisasi menjadi proses likuidasi. Yang selanjutnya adalah Undang-Undang Kepailitan dan Likuidasi.
Likuidasi dilakukan oleh pengadilan niaga untuk kepentingan kreditor dan pemegang saham perusahaan. Maksud dilakukannya likuidasi adalah untuk memaksimalkan jumlah uang bersih yang diperoleh dari penjualan aset debitor. Pengadilan niaga menunjuk akuntan, pengacara, atau manajer usaha yang berpengalaman sebagai trustee untuk melakukan likuidasi. Proses likuidasi seringkali diselesaikan dalam waktu 6 hingga 12 bulan. Dan selama periode tersebut, trustee harus menyampaikan laporan secara berkala kepada pengadilan niaga. Seluruh proses likuidasi diatur dalam UU Kepailitan yang menjelaskan prosedur khusus yang harus diikuti dan laporan-laporan yang harus dibuat. Aspek likuidasi yang paling penting adalah menentukan hak legal masing-masing kreditor dan menetapkan prioritas terhadap hak tersebut. Kemudian yang selanjutnya, kelompok kreditur. UU Kepailitan menentukan 3 kelompok kreditor dengan klaim yang mendapatkan prioritas sebagai berikut. Yang pertama, kreditor yang dijamin. Yang kedua, kreditor dengan prioritas. Dan yang ketiga, kreditor yang tidak dijamin. Prioritas klaim menentukan urutan dan sumber pembayaran kepada masing-masing kreditor. Yaitu yang pertama, kreditor yang dijamin. Kreditor yang dijamin proses likuidasi seringkali diselesaikan dalam waktu 6 hingga 12 bulan. Dan selama periode tersebut, trustee harus menyampaikan laporan secara berkala kepada pengadilan niaga. Seluruh proses likuidasi diatur dalam UU Kepailitan yang menjelaskan prosedur khusus yang harus diikuti dan laporan-laporan yang harus dibuat. Aspek likuidasi yang paling penting adalah menentukan hak legal masing-masing kreditor dan menetapkan prioritas terhadap hak tersebut. Kemudian yang selanjutnya, kelompok kreditur. UU Kepailitan menentukan 3 kelompok kreditor dengan klaim yang mendapatkan prioritas sebagai berikut. Yang pertama, kreditor yang dijamin. Yang kedua, kreditor dengan prioritas. Dan yang ketiga, kreditor yang tidak dijamin. Prioritas klaim menentukan urutan dan sumber pembayaran kepada masing-masing kreditor. Yaitu yang pertama, kreditor yang dijamin. Kreditor yang dijamin memiliki keterkaitan atau kepentingan pengamanan terhadap aset khusus yang seringkali disebut sebagai jaminan atau agunan atau kolateral. Seorang kreditor yang memiliki kepentingan hukum terhadap suatu aset khusus memiliki prioritas paling tinggi terhadap aset tersebut. Yang kedua, kreditor prioritas. Kreditor dengan prioritas merupakan kredit yang tidak terjamin, yaitu mereka yang tidak memiliki klaim jaminan terhadap aset tertentu, yang memiliki prioritas lebih tinggi daripada kreditor yang tidak dijamin lainnya. Kreditor dengan prioritas dibayar terlebih dahulu dari uang yang tersisa bagi kreditor yang tidak dijamin. Dalam bisnis, kewajiban berikut ini dianggap sebagai prioritas. Yang selanjutnya, kreditur. Lanjutan kreditor prioritas. Yang pertama, biaya pengurusan kepailitan, termasuk biaya akuntansi dan legal untuk para ahli yang ditunjuk oleh pengadilan niaga. Yang kedua, kewajiban yang timbul karena aktivitas bisnis normal selama proses kepailitan. Yang ketiga, upah, gaji, dan komisi termasuk tunjangan dan uang kesehatan yang diperoleh karyawan dalam waktu 180 hari semenjak tanggal petisi diajukan, akan tetapi dibatasi sebesar 10 juta rupiah untuk tiap orang. Yang keempat, kontribusi pada program manfaat karyawan untuk 180 hari terakhir yang tersisa setelah penghapusan kompensasi dalam poin ketiga, namun dibatasi dengan batasan tersisa sebesar 10 juta rupiah per orang. Yang kelima, deposit atau simpanan dari pelanggan yang telah melakukan pembayaran sebagian untuk pembelian atau sewa guna usaha barang atau jasa yang tidak terkirim. Prioritas diberikan pertama-tama sebesar 1.800.000 per orang. Sisa deposit yang masih ada ditambahkan pada klaim yang tidak dijamin. Yang terakhir, klaim pajak unit pemerintah yang tidak dijamin seperti pajak penghasilan, pajak bangunan, pajak pungutan, dan pajak lainnya. Keenam kelompok kreditor ini dibayarkan dari aset yang tersedia bagi kreditor yang tidak dijamin. Sisa uang yang masih tersedia dibagikan kepada kreditor umum yang tidak dijamin. Kelompok editor yang ketiga yaitu kreditor umum yang tidak dijamin.
Prioritas terendah diberikan pada klaim oleh kreditor umum yang tidak dijamin, kreditor-kreditor yang dijamin, dan kreditor yang tidak dijamin, tapi dengan prioritas telah dibayarkan sebesar ketentuan batas hukum. Seringkali, kreditor umum yang tidak dijamin menerima jumlah yang lebih kecil dari nilai penuh klaim yang diajukan. Jumlah yang dibayarkan kepada kreditor umumnya dinyatakan dalam persentase tertentu dari total klaim, seperti 55% atau berapapun persentase khususnya. Pembayaran kepada kreditor umum yang tidak dijamin sering pula disebut sebagai dividen. Bukanlah hal yang tidak biasa jika dividen ini bisa serendah-rendahnya hingga 20-25% dari total klaim yang tidak dijamin yang masih tersisa. Materi yang selanjutnya adalah Statement of Affair. Accounting Statement of Affair merupakan laporan akuntansi dasar yang dimulai pada awal proses likuidasi untuk menyajikan perkiraan jumlah yang dapat direalisasi dari penjualan aset, urutan klaim kreditor, dan perkiraan jumlah kreditor tidak dijamin yang akan menerima sebagai hasil likuidasi. Laporan yang berbeda, juga disebut sebagai Statement of Affair, merupakan kumpulan pertanyaan yang harus dijawab oleh pihak debitur sebagai bagian dari petisi kepailitan. Pembahasan berikut adalah mengenai laporan akuntansi, bukan kuesioner legal. Statement of Affair bukanlah laporan yang dibuat secara berkesinambungan, namun merupakan laporan perencanaan yang penting untuk mengantisipasi likuidasi perusahaan. Statement of Affair menyajikan nilai buku akun-akun neraca perusahaan debitor, estimasi nilai pasar wajar aset, urutan klaim, dan estimasi kekurangan untuk kreditor umum yang tak dijamin. Pemegang saham biasanya jarang sekali memperoleh uang dari sebuah perusahaan yang dilikuidasi. Statement of Affair merupakan alat bantu dalam perencanaan proses likuidasi yang sesungguhnya yang akan dicatat pada buku debitor pada saat transaksi terjadi. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Wulan. Selanjutnya kita akan memasuki materi, yaitu contoh dari Statement of Affairs. Di sini, misalkan alih-alih melakukan reorganisasi, PT Induk memutuskan pada tanggal 31 Desember 2006 untuk menggunakan UU Kepailitan. Contoh berikut ini dimulai dengan Statement of Affairs bagi PT Induk tertanggal 30 Desember 2006 yang disajikan pada figur berikut. Dari figur berikut ini dapat diketahui bahwa 1. Laporan ini menunjukkan akun-akun neraca berdasarkan urutan prioritas likuidasi. Akun-akun lancar versus non-lancar tidak lagi penting bagi PT Induk. Yang kedua, laporan ini menyajikan estimasi nilai wajar dan perkiraan keuntungan ataupun kerugian dari penghapusan aset. Semua ini hanyalah estimasi pada saat petisi kepailitan diajukan, keuntungan ataupun kerugian yang sesungguhnya akan dicatat pada saat direalisasi. Yang ketiga, pada contoh ini, kreditor yang dijamin penuh diperkirakan akan menerima seluruh klaim yang berjumlah 50 juta rupiah dengan dana yang diperoleh dari penjualan aset yang dijaminkan. Untuk hipotek diperkirakan akan dibayarkan penuh dengan dana sebesar 55 juta rupiah yang diperoleh dari penjualan tanah dan bangunan. Sisanya sebesar 5 juta akan digunakan untuk memenuhi klaim yang tidak dijamin. Yang keempat, kreditor yang dijamin sebagian tidak akan menerima klaim mereka secara penuh dari penjualan aset jaminan. Efek yang dapat dipasarkan dengan estimasi nilai wajar sebesar 9 juta rupiah digunakan untuk menjamin wesel bayar yang bernilai 10 juta rupiah. Pertama-tama, wesel bayar sebesar 9 juta rupiah akan dibayarkan, sisa sebesar 1 juta rupiah akan ditambahkan menjadi kewajiban umum yang tidak terjamin. Kelima, aset bebas tersedia bagi kreditor yang tidak terjamin. Kreditor tidak terjamin yang pertama adalah mereka yang dengan prioritas seperti yang ditentukan oleh UU Kepailitan.
PT Induk memiliki beban upah yang masih harus dibayar sebesar 14 juta rupiah yang harus dibayarkan kepada para pekerja dan tidak ada di antaranya yang memiliki jumlah jatuh tempo yang melebihi 2 juta rupiah. Selain itu, perusahaan memperkirakan akan menanggung beban sebesar 4 juta rupiah untuk mengurus likuidasi. Yang keenam, seluruh klaim tersisa ditambahkan pada kewajiban umum yang tidak terjamin. Jumlah klaim yang tidak terjamin adalah sebesar 110 juta rupiah. Hanya sebesar 45 juta rupiah yang dapat dipenuhi. Oleh karena itu, estimasi dividen untuk kreditor umum yang tidak terjamin adalah sebesar 0,41 rupiah. Itu dari 45 juta rupiah dibagi 110 juta rupiah. Estimasi kekurangan bagi kreditor yang tidak dijamin adalah sebesar 65 juta rupiah. Yang ketujuh, pemegang saham tidak akan menerima apapun selama proses likuidasi PT Induk Saham. Adalah klaim residu yang akan diselesaikan hanya setelah seluruh klaim kreditor telah dipenuhi. Pemegang saham umumnya tidak akan menerima apapun dari likuidasi kepailitan. Statement of Affairs merupakan instrumen perencanaan yang disusun hanya pada awal proses kepailitan. Laporan ini memberikan informasi kepada para kreditor dan pengadilan niaga mengenai perkiraan jumlah dana yang tersedia untuk masing-masing kelompok kreditor. Sekali kepailitan telah terjadi, maka pihak debitor mencatat transaksi tersebut pada catatan akuntansi pada saat terjadinya. Materi selanjutnya yaitu pertimbangan tambahan. Sekarang disajikan praktik akuntansi dan pelaporan untuk trustee yang bertindak sebagai fidusia untuk komite kreditor atau pengadilan niaga. Laporan trustee berbeda dari laporan keuangan tradisional karena hak legal dan tanggung jawab trustee berbeda dari hak legal dan tanggung jawab manajemen perusahaan debitor. Juga ditunjukkan penyajian singkat mengenai provisi kepailitan yang berlaku untuk perseorangan. Wilayah kepailitan individu senantiasa mengalami perubahan dan penyajian ini hanyalah sebagai pedoman umum. Akuntansi dan pelaporan trustee. Pengadilan niaga menunjuk pihak trustee untuk mengelola perusahaan berdasarkan penundaan pembayaran bila terjadi kesalahan, ketidakjujuran, ketidakkompetenan manajemen dan secara umum terjadi kesalahan manajemen. Dalam UU Kepailitan dan Likuidasi, pihak trustee umumnya memiliki tanggung jawab untuk melikuidasi dengan segera perusahaan yang pailit dan membayar kreditor sesuai dengan status legal bagian mereka yang dijamin atau tidak dijamin. Dalam beberapa kasus berdasarkan UU Kepailitan dan Likuidasi, pihak pengadilan menunjuk seseorang trustee untuk menjalankan perusahaan dalam periode yang singkat dalam upaya untuk memperoleh harga yang lebih baik untuk perusahaan secara keseluruhan. Pihak trustee memeriksa bukti-bukti klaim kreditor terhadap perusahaan debitor yang pailit, yaitu aset bersih debitor. Kadangkala, pihak trustee menerima hak atas seluruh aset, yaitu dalam posisi sebagai pihak penerima atau receivership, sehingga bertanggung jawab atas manajemen nyata debitor dan harus mengarahkan rencana reorganisasi atau likuidasi. Pihak trustee Pihak trustee yang mengambil alih hak atas aset debitor dalam proses likuidasi harus membuat laporan keuangan berkala yang beruntukan bagi pengadilan niaga yang melaporkan kemampuan proses likuidasi dan hubungan fidusia. Ketika pihak trustee menerima aset, pihak trustee umumnya membuat catatan akuntansi untuk mencatat
untuk mencatat sebagai pihak penerima. Catatan akuntansi trustee berisi kewajiban trustee yang tercipta karena mengakui kepemilikan debitur atas aset yang telah diterima oleh trustee. Akun yang baru ini dikredit sebesar nilai buku aset yang diterima dan diumumkan dinamakan sebagai perusahaan debitur dalam posisi pihak penerima. Pihak trustee tidak mengalihkan kewajiban debitur karena masih tetap menjadi tanggung jawab perusahaan debitur secara hukum. Bentuk umum ayat jurnal pembukuan pihak trustee saat menerima aset perusahaan debitur adalah sebagai berikut, yaitu aset pada debit dan dikreditkan dengan perusahaan debitur dalam posisi pihak penerima. Ayat jurnal aktual menjelaskan secara rinci akun aset secara terpisah dan memajukan nama perusahaan debitur. Selanjutnya yaitu laporan realisasi dan likuidasi. Sebuah laporan bulanan yang disusun untuk pengadilan niaga. Laporan ini menunjukkan hasil tindakan fidusia yang dilakukan oleh trustee yang dimulai pada saat pihak trustee menerima aset debitur. Laporan ini memiliki 3 bagian utama, yaitu aset, pos-pos tambahan, dan kewajiban. Bagian aset laporan ini dibagi ke dalam 4 kelompok berikut ini. Yang pertama yaitu aset yang akan direalisasikan. Yang kedua, aset yang diperoleh. Yang ketiga, aset yang direalisasi. Yang keempat, aset yang tidak direalisasi. Penjelasannya sebagai berikut. Aset yang akan direalisasi merupakan aset yang diterima dari perusahaan debitur. Aset yang diperoleh merupakan aset yang berikutnya diperoleh trustee. Aset yang direalisasi merupakan aset yang dijual oleh pihak trustee. Aset yang tidak direalisasi merupakan aset yang masih berada di bawah tanggung jawab pihak trustee pada akhir periode. Kas umumnya tidak dilaporkan dalam laporan realisasi dan likuidasi karena laporan arus kas yang terpisah umumnya akan dibuat. Berikut ini adalah bagian pos-pos tambahan laporan. Terdiri dari 2 pos, yaitu beban tambahan dan kredit tambahan. Beban tambahan mencangkup biaya administrasi trustee dan beban kas apapun yang dibayarkan oleh pihak trustee. Kredit tambahan mencakup beberapa pos pendapatan yang tidak lazim. Meskipun tidak mencatat kewajiban debitur, pihak trustee dapat menyelesaikan beberapa utang debitur dan juga dapat menimbulkan utang baru setelah masa penerimaan tanggung jawab. Selanjutnya itu bagian kewajiban laporan dibagi menjadi 4. Yang pertama, kewajiban terlikuidasi, kemudian kewajiban tidak terlikuidasi, yang ketiga kewajiban akan dilikuidasi, dan keempat kewajiban yang timbul. Kewajiban terlikuidasi merupakan klaim kreditor yang telah diselesaikan dalam periode berjalan. Kewajiban tidak dilikuidasi merupakan kewajiban yang masih ada selama periode pelaporan. Kewajiban yang akan dilikuidasi merupakan utang yang masih terdapat pada buku perusahaan debitur di mana pihak trustee bertanggung jawab atas likuidasinya mulai pada tanggal penunjukan. Akhirnya, kewajiban yang timbul terjadi apabila kewajiban baru dilakukan oleh pihak trustee. Nah, berikut ini adalah ilustrasi akuntansi dan pelaporan trustee. Sebagai contoh, pada tanggal 31 Desember 2006, Abimanyu diangkat menjadi pihak trustee untuk bertanggung jawab atas proses likuidasi PT Induk. Abimanyu akan diperbolehkan untuk menjalankan perusahaan dalam jangka pendek untuk menentukan apakah perusahaan dapat dijual secara utuh atau sebaliknya secara terpisah-pisah. Selama waktu tersebut, pihak trustee harus mengurangi jumlah utang jangka pendek yang dimiliki PT Induk. Jika penjualan secara utuh tidak menggembirakan, maka Abimanyu diarahkan untuk melikuidasi perusahaan.
Abimanyu menerima aset pada tanggal 31 Desember 2006 dan melakukan beberapa transaksi selama bulan Januari 2007. Transaksi dan ayat jurnal yang dibuat pada PT Induk dan pada buku trustee disajikan pada figur berikut ini. Dari figur ini dapat diketahui bahwa yang pertama, ayat jurnal nomor 4 mencatat pengalihan aset dari PT Induk pada Abimanyu. Abimanyu kemudian mengakui aset sebesar nilai bukunya seperti yang dilaporkan oleh PT Induk. Pihak usaha tertanggal lama untuk dicatat bahwa ini merupakan bagian dari aset yang ditransfer. Kredit sebesar 155 juta rupiah pada PT Induk dalam posisi sebagai penerima merupakan kewajiban trustee. Pada buku Induk, akun resiprokal Abimanyu penerima merupakan piutang. Perhatikan, tidak ada kewajiban yang dialihkan. Kewajiban ini tetap ada pada buku PT Induk karena merupakan tanggung jawab legal dari PT Induk. Yang kedua, dapat diketahui, transaksi trustee dicatat pada cara yang biasa dalam ayat jurnal nomor 5 hingga 8. Perbedaan satu-satunya adalah pembedaan antara akun lama yang merupakan bagian dari aset yang dialihkan dan akun-akun baru yang berasal dari transaksi pihak trustee. Ketiga, diketahui bahwa pihak trustee membayar sebesar 20 juta rupiah dari utang PT Induk dan membayar sebanyak 10 juta rupiah untuk wesel bayar yang dijamin sebagian. Dalam ayat jurnal 9, debit sebesar 30 juta rupiah dibuat untuk akun kewajiban PT Induk dalam posisi sebagai penerima. PT Induk membuat ayat jurnal yang berkaitan untuk mengurangi utang usaha dan wesel bayar dan untuk mengurangi piutang. Abimanyu penerima. Yang keempat, diketahui ayat jurnal sisanya yaitu nomor 10 hingga 14 menyelesaikan transaksi, menyesuaikan buku, dan menutup pada akhir periode pertama penerimaan. Operasi tersebut menghasilkan laba bersih sebesar 4 juta rupiah untuk periode itu. Ayat jurnal penutup mengalihkan laba bersih pada akun penerima dalam buku trustee. Ayat jurnal yang berkaitan dengan buku PT Induk meningkatkan akun penerima dan akun saldo laba. Nah, ini adalah ayat jurnal 10 sampai nomor ayat jurnal 14 ya. Kita lanjut. Ayat jurnal merupakan dasar laporan yang realisasi dan likuidasi untuk bulan Januari 2007. Laporan ini disampaikan kepada pengadilan niaga untuk menunjukkan kondisi terkini proses likuidasi dan melaporkan tanggung jawab fidusia Abimanyu sebagai trustee. Laporan realisasi dan likuidasi untuk PT Induk sebagaimana yang dilaporkan oleh Abimanyu disajikan pada figur berikut ini. Figur 1710 ini ya. Sebentar teman-teman. Dari figur ini dapat diketahui bahwa 1. Laporan ini dimulai dengan akuntansi aset yang diterima dari PT Induk dan aset yang diperoleh oleh pihak trustee. Bagian aset yang direalisasi melaporkan penerima hasil penjualan aset. Sebagai contoh, efek yang dapat dipasarkan dijual dengan harga 9 juta rupiah, yang berarti lebih besar 1 juta rupiah dari nilai bukunya. Penjualan persediaan juga dilaporkan sebesar jumlah penerimaan dana secara keseluruhan. Ini merupakan pendekatan tradisional yang paling banyak digunakan dalam praktik, meskipun terkadang alternatif lain yang ditemukan adalah untuk mengakui penjualan aset sebesar nilai bukunya, dengan elemen laba atau keuntungan yang diakui sebagai kredit tambahan. Kedua metode tersebut, yaitu penerimaan kotor atau penggunaan nilai buku,
diperbolehkan dalam praktik. Aset yang tidak direalisasi menunjukkan nilai buku akhir dari aset yang tersisa per tanggal 30 Januari 2007. Kas tidak dimasukkan dalam laporan karena telah menjadi aset yang direalisasi. Kas dilaporkan dalam laporan yang terpisah oleh pihak trustee. Yang kedua, dapat diketahui pos-pos pendukung mencakup beban operasi yang dibayarkan sebesar 13 juta rupiah, beban penerima sebesar 5 juta rupiah, dan keuntungan bersih sebesar 4 juta rupiah sebagai pos penyeimbang atau balancing item. Penting untuk diperhatikan bahwa alokasi biaya tidak dimasukkan dalam pos tambahan. Sebagai contoh, pihak trustee mengakui beban depresiasi sebesar 10 juta rupiah, beban piutang tak tertagih sebesar 3 juta rupiah, dan kadaluarsa aset yang dibayar di muka sebesar 1 juta rupiah. Hal ini tidak terlihat secara langsung di dalam laporan, tetapi disajikan secara tidak langsung. Sebagai contoh, di bawah aset yang akan direalisasi, aset yang dapat didepresiasikan dilaporkan sebesar 101 juta rupiah. 101 juta rupiah. Sedangkan di bawah aset yang tidak direalisasi, aset yang dapat disusutkan bersih disajikan sebesar 91 juta rupiah. Perbedaan sebesar 10 juta rupiah merupakan beban penyusutan untuk periode berjalan. Beban piutang tidak tertagih dan beban dibayar di muka diperlakukan dengan cara yang serupa. Yang ketiga, dapat diketahui bagian terakhir laporan ini melaporkan kewajiban pihak trustee bertanggung jawab untuk melikuidasi utang yang ada sebelumnya sebesar 183 juta rupiah dan telah menimbulkan utang tambahan sebesar 20 juta rupiah selama bulan berjalan. Tetapi utang sebesar 34 juta rupiah telah dilikuidasi sehingga masih terdapat kewajiban sebesar 169 juta rupiah yang harus dilikuidasi. 4. Saldo laporan adalah sebesar 503 juta rupiah yang mengindikasikan seluruh pos yang dilaporkan. Nah, pihak trustee memberikan laporan realisasi dan likuidasi kepada pengadilan niaga setiap bulannya. Selain itu, laporan arus kas yang pendek dibuat untuk meringkas penerimaan kas dan pengeluaran kas setiap bulannya. Kenyataan bahwa berbagai pengadilan niaga menerima alternatif bentuk laporan dapat menimbulkan kebingungan di kalangan akuntan yang menyediakan jasa profesional mereka di berbagai wilayah hukum. Contohnya, haruskah aset yang direalisasi disajikan dalam laba kotor? Atau haruskah jumlah bersih disajikan dengan keuntungan ataupun kerugian yang disajikan dalam pos-pos tambahan? Bentuk laporan yang disajikan pada bab ini merupakan pendekatan tradisional yang diterima mayoritas besar pengadilan. Namun demikian, beberapa pengadilan saat ini sedang realisasi menguji coba bentuk pelaporan trustee lainnya. Uji coba pelaporan trustee yang sedang berlangsung ini pada akhirnya menyebabkan laporan baru yang akan menjadi modifikasi laporan yang ada selama ini. Hingga saat itu terjadi, pihak akuntan yang bertindak sebagai trustee atau yang memberikan advice kepada trustee harus memastikan dari pihak pengadilan niaga yang mengatur pro-kepailitan mengenai bentuk pelaporan yang harus digunakan. Memasuki materi selanjutnya yaitu ikhtisar konsep-konsep penting. Berbagai tindakan non-yudisial dapat dilakukan oleh perusahaan dalam kesulitan keuangan. Debitur dapat melakukan restrukturisasi utang dengan bersepakat untuk menyelesaikan kewajiban sebesar kurang dari nilai sekarang atau memodifikasi beberapa persyaratan perjanjian utang.
Utang debitor dapat diselesaikan dengan dengan pengalihan ekuitas atau aset atau persyaratan utang dimodifikasi. Dalam beberapa kasus, kreditor dapat membentuk komite untuk mengelola usaha debitor. Dalam tindakan non-yudisial ini, pihak debitor sepakat untuk memenuhi keinginan kreditor. Komite kreditor dapat berupaya untuk memulihkan usaha atau menyimpulkan bahwa likuidasi merupakan tindakan yang terbaik. Nah, terdapat dua cara yudisial yang dapat digunakan berdasarkan UU Kepailitan. Pertama, yaitu penundaan pembayaran, dan yang kedua adalah persyaratan kepailitan dan likuidasi. Yang pertama, penundaan pembayaran, di mana pihak debitor mendapatkan perlindungan dari klaim para kreditor yang berupaya untuk memulihkan usaha dan mengembalikan menjadi operasi yang menguntungkan. Pihak trustee terkadang ditunjuk oleh pengadilan niaga untuk memberikan nasihat kepada debitor. Selanjutnya yang kedua yaitu pernyataan kepailitan dan likuidasi. Pada awal tindakan yudisial, Statement of Affairs disusun sebagai dokumen yang perencanaan untuk menunjukkan perakiraan jumlah yang akan direalisasikan dari likuidasi usaha dan urutan klaim kreditor terhadap aset debitor. Selama proses likuidasi, aset debitor dijual dan diklaim oleh kreditor diselesaikan dengan urutan prioritas yang ditetapkan oleh UU Kepailitan. Klaim yang telah dijamin dipenuhi dengan penjualan jaminan terkait. Klaim yang tidak dijamin dengan prioritas baru kemudian diselesaikan. Seluruh kas yang tersisa dibagikan kepada kreditor umum yang tidak dijamin. Pihak trustee terkadang ditunjuk oleh pengadilan niaga untuk mengelola proses reorganisasi atau likuidasi. Pihak trustee menyediakan laporan realisasi dan likuidasi kepada pengadilan niaga sebagai laporan atas kemajuan tindakan yudisial dan atas tindakan fidusia yang dilakukan trustee. Laporan tersebut menunjukkan aset yang dialihkan kepada pihak trustee, tambahan aset yang dibeli oleh trustee, dan saldo akhir aset yang belum direalisasikan yang masih harus dikonversasikan menjadi uang tunai. Laporan tersebut juga melaporkan kewajiban debitor yang diselesaikan oleh pihak trustee dan tambahan wajib yang dilakukan oleh pihak trustee. Beberapa perbedaan kecil dalam bentuk laporan ini dapat dilihat dalam pengadilan niaga. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Sesi penyampaian materi telah selesai. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan kita laksanakan di WhatsApp group. Untuk itu saya tutup presentasi via video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.